Selamat siang Bu Ariska. Selamat siang Pak Bobi. Terima kasih Bu Ariska sudah mau menerima saya di SD ini. Izinkan saya Bu untuk melakukan wawancara, di mana wawancara ini merupakan tugas saya di modul 3, yaitu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan di mana tugas itu saya harus mewawancarai kepala sekolah lah, dikarenakan di sekolah SD Negeri 2 Talonombo pengampunya adalah ibu, maka saya berkewajiban untuk mewawancarai ibu dahulu, seperti itu. Bersedia kan Bu? Baik Pak, silakan. Lanjut saja Bu untuk pertanyaan yang pertama Bu Ariska. Ini terkait selama ini ya Bu, bagaimana Bu Ariska itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau itu merupakan rujukan moral. Itu bagaimana Bu? Ya, dengan mengamati kondisi lingkungan di sekolah, dan saya juga melakukan wawancara atau coaching sama guru-guru yang ada di sekolah mengenai permasalahan yang ada atau apa yang timbul permasalahan apa di sekolah, seperti itu. Oh iya. Jadi Ibu selama ini juga sudah bisa mengidentifikasi kasus-kasus itu ya Bu ya? Iya. Selanjutnya Bu Ariska, selama ini Bu, bagaimana Ibu Ariska itu dalam mengambil atau menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya, ini berdasarkan sebuah kasus atau bagaimana Pak? Kalau misalnya pengalaman di sekolah saya. Iya. Oh iya. Yang sudah Ibu alami saja. Oh gitu. ya begitu. Ya begini Pak Bobi. Kemarin itu ada permasalahan ya. Iya. Terutama itu dalam rapat penyusunan anggaran belanja sekolah. Iya. Itu kan kita ada yang namanya prioritas kebutuhan ya. Iya. Ya kemarin itu ada dari beberapa guru mengusulkan itu dalam pengadaan alat TIK, karena alat TIK di SD kita itu sangat minim. Iya. Mereka itu ada yang menginginkan alat TIK seperti laptop dalam jumlah yang lumayan ya. Mereka butuh 3 buah, sedangkan mengingat anggaran kita itu tidak mencukupi. Nah, kita rapatkan dengan Bapak Ibu yang lain, bagaimana ini kalau kita realisasikan, apakah ini nanti anggaran di sekolah kita cukup nggak selama 1 tahun ke depan untuk merealisasikan 3 buah laptop dalam 1 kali anggaran. Nah, seperti itu contohnya Pak. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa? Maksudnya dalam Ibu melakukan kegiatan atau kebijakan itu selama ini? Dengan analisis terlebih dahulu, analisis kebutuhan, analisis penggunaan dana dalam 1 tahun itu bagaimana. Nah, dari situ kita bisa mengambil sebuah keputusan. Gitu. Jadi gini ya Bu ya, selanjutnya berarti Ibu ini yang ingin saya tanyakan selanjutnya yaitu hal apa saja ya Bu selama ini yang Ibu anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami tadi, supaya efektif. Ya, agar efektif ya kita melakukan duduk bersama, kita analisis bersama-sama, kemudian kita ambil skala prioritas yang paling utama dulu. Oh seperti itu ya Bu ya. Lalu Bu, selanjutnya hal apa saja yang merupakan atau menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan tadi? Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan adalah sedikit. Ketika semua itu dibutuhkan, sama-sama dibutuhkan, sedangkan kekuatan kita tidak mampu, dan berbenturan sebagai kepentingan dengan alasan-alasan mereka itu mengajukan alasan-alasan yang sama-sama kuat. Itulah hal terberat dalam membuat sebuah keputusan. Wah, luar biasa ya Bu. Betul. Terus Bu, selanjutnya ini apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu itu dalam sebuah penyelesaian kasus ya, terutama dalam maksudnya langsung menyelesaikan di tempat atau di jadwal, atau ada bentuk prosedur lain seperti itu Bu? Oh ya, kalau di sekolah kami setiap selesai upacara kita adakan pembinaan dan sharing bersama. Oh, ngoten nggih. Iya. Selama 15
menit waktu siswa istirahat sebelum kembali mengikuti pelajaran seperti itu. Jadi setiap hari Senin setelah upacara ya Bu? Iya. Lalu Bu, ini untuk pertanyaan yang ketujuh, udah mau selesai ini pertanyaannya. Oh, iya. Ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu itu dalam pengambilan keputusan di sekolah ini, dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya tentu saja ada ya. Khususnya beliau-beliau yang sudah senior di sini. Oh gitu ya. Beliau sering membantu memberikan masukan dan sebagai pertimbangan terhadap keputusan yang saya ambil seperti itu. Jadi yang sudah senior dan merupakan yang Ibu anggap itu bisa memberikan masukan-masukan yang Iya, relevan dengan dilema etika yang terjadi ya Bu. Iya. Selanjutnya Bu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, itu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam mengambil keputusan di dilema etika ini? Ya, pengambilan keputusan di dilema etika ini ya, kita tidak bisa serta-merta mengambil keputusan itu secara spontanitas. Seperti itu ya. Ya, kita harus melakukan analisis dulu secara prosedural dan kita harus tahu efek positifnya apa, efek negatifnya apa, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ariska. Ini sudah cukup pertanyaannya, sudah saya sampaikan semua dan semoga pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang Ibu laksanakan ini selalu bisa dilaksanakan dan selalu mengedepankan dengan kebijakan yang baik dan selalu baik seperti itu Bu. Terima kasih Bu Ariska, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Niken. Selamat siang. Terima kasih Bu Niken kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk dapat mewawancarai Bu Niken terkait dengan tugas CGP saya di modul 3.1 ini, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Nanti saya akan mengajukan 8 pertanyaan pada Bu Niken dan pertanyaan ini mohon dijawab Bu Niken sesuai dengan apa yang sudah Bu Niken lakukan di sekolah ini sebagai kepala sekolah atau sebagai pimpinan di sekolah ini. Langsung saja nih Bu Niken. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu Bu Niken, selama ini itu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau termasuk dalam bujukan moral? Terima kasih. Jadi selama saya menjadi kepala sekolah di SD Ngeberanong ada beberapa pengalaman dalam mengambil keputusan dan kali ini saya ingin nanti akan membagikan cerita tentang bagaimana mengambil keputusan yang termasuk dilema etika ataupun bujukan moral. Jadi nanti saya akan memilih satu permasalahan tentang dilema etika. Seperti itu ya Bu Niken. Bu Niken, selama ini kira-kira Bu Niken itu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan. Di situ ada dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu? Dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika, di mana dua keputusan itu sama-sama baik, maka akan kami pertimbangkan kebermanfaatannya untuk beberapa pihak, skala kecil, skala besar, dan tingkat urgensinya. Seperti itu ya. Ya. Ya, luar biasa sekali Bu Niken. Lalu Bu Niken, selanjutnya setelah tadi yaitu bagaimana menjalankan pengambilan keputusan, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang pernah saya lakukan dalam mengambil keputusan di SD Ngambiran 61, yang pertama saya membaca fakta di lapangan dulu, mengumpulkan data, otomatis saya melibatkan guru-guru yang terlibat langsung di lapangan, yang berhubungan langsung dengan anak-anak, juga fakta-fakta, data-data dari pendukung, misalkan dari komite, dan observasi langsung apa yang terjadi, apa yang dibutuhkan, apa yang akan direncanakan, seperti itu. Lanjutnya Ibu Niken, ini untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam hal pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Ibu ceritakan tadi? Sebelum menjawab, saya ingin menceritakan apa yang pernah saya lakukan, yaitu dalam proses pengambilan keputusan dilema etika. Seperti kami melaksanakan program Potato kemarin itu, kami melaksanakannya dengan beberapa pertimbangan, yaitu ingin melaksanakan Merdeka Belajar
tapi ada waktu pembelajaran yang otomatis tersita gitu. Kita harus berdiferensiasi, sementara ada pembelajaran tertentu ternyata kurang. Nah itu akhirnya kita mengelompokkan dulu hal-hal urgensi seperti apa yang kita butuhkan, waktu dan treatment apa yang cocok digunakan untuk menambal kekurangan waktu itu, seperti itu. Berarti tadi sudah melaksanakan kegiatan itu. Lalu Bu, untuk yang menjadi tantangan, jadi hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Ibu tadi? Tantangan terbesarnya kalau kasus yang pernah saya alami adalah manajemen waktu. Otomatis itu karena dalam melaksanakan program kan tidak harus sesuai dengan apa yang dialurkan. Jadi kenyataan di lapangan itu ternyata meleset. Ada agenda-agenda di daerah yang tidak sesuai dengan yang terjadwalkan, seperti itu. Ada program-program yang kami laksanakan yang berbenturan dengan yang lain, itu membuat perencanaan sematang mungkin, membuat perencanaan bagaimana tidak ada pihak yang dirugikan. Misalnya saja dengan pelaksanaan ANBK itu kan tidak bisa langsung kita ubah begitu saja. Jadi kita meminta proktornya, gurunya yang terlibat langsung untuk membuat jadwal agar tidak ada yang dirugikan, seperti itu. Jadi ini ya hampir mirip nanti apa yang akan saya tanyakan untuk pertanyaan berikutnya Bu Niken. Jadi apakah Ibu itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam mengambil satu penyelesaian kasus, atau Ibu langsung menyelesaikan, atau memang gimana ya, ada jadwal-jadwal tertentu atau bentuk atau prosedurnya seperti itu Bu, sesuai yang Ibu ceritakan tadi? Dalam mengambil keputusan dilakukan secara terjadwal. Jadi sebetulnya ini adalah kumpulan dari fakta-fakta di lapangan. Otomatis yang pertama adalah mengobservasi dulu. Jadwal yang pertama mengobservasi, membaca keadaan, mengumpulkan siapa saja tim yang diperlukan, siapa yang berperan di situ, siapa yang dilibatkan, siapa yang mungkin dirugikan, dan kebermanfaatannya untuk siapa saja. Jadi terjadwal, dibicarakan, lalu kemudian kita membuat dulu perencanaan selanjutnya bagaimana. Yang ketiga adalah bagaimana apabila ini miss, apakah ada plan B berikutnya. Seperti itu ya. Lalu Bu, terkait dengan tadi pengambilan keputusan terjadwal, penjadwalannya seperti itu. Lalu berikutnya adalah yang ingin saya tanyakan, itu adalah apakah ada itu yang seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah Ibu untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Ya, tentu. Yang pertama itu campur tangan dari Korbensam sebagai menerima masukan secara menyeluruh. Yang kedua, saya memerlukan adanya kerjasama dengan wali murid untuk mengetahui perkembangan anak, kebutuhan anak, untuk mengorek informasi tentang anak, baik itu komite dan juga lingkungan sekitar. Jadi Bu tetap ada faktor-faktor lain di lingkungan eksternal dan internal juga dilibatkan semua ya Bu ya. Untuk pertanyaan terakhir Bu Niken ini, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi tentang dilema etika ataupun permasalahan-permasalahan ataupun pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan tadi, ini pembelajaran apa yang Ibu dapatkan atau Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika tadi? Pembelajaran untuk saya sendiri, mungkin sebagai seorang pemimpin, dan juga untuk perkembangan sekolah saya, bahwa dalam mengambil keputusan itu kan selain menggunakan langkah-langkah yang harus tepat juga dan sistematis, kita harus memperhatikan kebermanfaatannya untuk skala luas atau skala kecil, kira-kira itu manfaatnya lebih besar atau lebih kecil, sehingga tidak hanya asal mengambil keputusan saja secara sepihak. Yang berikutnya adalah bahwa keputusan itu tidak berbenturan dengan kepentingan-kepentingan yang lainnya, seperti itu. Jadi keputusan yang Ibu ambil adalah keputusan yang benar versus benar, seperti itu ya, dalam nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan itu tadi. Ya Bu Niken, 8 pertanyaan sudah saya ajukan dan terima kasih sudah dijawab. Terima kasih juga telah membantu saya dalam tugas CGP ini sehingga saya bisa melaksanakan wawancara dengan Bu Niken, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Bobi, sukses untuk CGP-nya. Terima kasih juga, dan semoga ikut berkontribusi untuk kemajuan pendidikan. Terima kasih.